Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita terkait dengan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi yang mendorong agar beras yang ada di gudang Bulog perlu segera disalurkan sebelum melewati masa kadaluarsa hingga mengalami penurunan kualitas. Komisi 4 DPR RI meninjau stok beras di gudang Bulog, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan serta efektivitas distribusi beras Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menyoroti stok beras yang masih ada banyak di gudang Bulog dan belum terdistribusikan. Menurutnya beras yang ada di gudang Bulog perlu segera disalurkan sebelum melewati masa kadaluarsa hingga mengalami penurunan kualitas. Siti Hediati mengingatkan harga pembelian pemerintah atau HPP terhadap gabah petani harus sesuai ketetapan, yakni Rp6.500 per kilogram. Petani diharapkan dapat meraup untung maksimal setiap panen tiba. Tadi kita lihat masih ada beras import, ada stok beras import yang belum terdistribusi yang masih ada di gudang. Ini kita minta supaya segera disalurkan lah gitu ya. Kalau enggak nanti bisa kadaluarsa, bisa berkutu dan sebagainya, tidak bisa untuk konsumsi manusia lagi. Itu yang menjadi catatan kita supaya segera beras-beras import yang sisa tahun lalu itu supaya segera didistribusikan. Harapannya mudah-mudahan ini yang HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembelian gabah ini oleh ke petani harga Rp6.500 ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa diserap oleh Bulog dan petaninya juga tidak merugi. Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan komitmen DPR dalam menjaga stok serta kualitas beras melalui optimalisasi peran Bulog. Dari Yogyakarta, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Komisi 12 Bambang Patijaya mengatakan rancangan Undang-Undang EBET merupakan strategi untuk ketahanan energi nasional, sekaligus menjawab tantangan global terhadap net zero emission. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBET sejalan dengan visi pemerintah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Hal itu disampaikan dalam diskusi forum legislasi yang bertemakan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Bambang Patijaya mengatakan RUU EBET merupakan strategi untuk ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan global terhadap net zero emission. Program daripada pemerintah yang sekarang, yaitu pemerintah Bapak Prabowo Gibran, bahwa kita ini di dalam rangka ingin menuju kepada Indonesia Emas, ya, dalam rangka bagaimana kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang minimal 8%, yang akan mengarahkan kita kepada keluar dari middle income trap dan akan mengarahkan kita kepada negara industri, negara maju dan seterusnya. Ini tentu dibutuhkan banyak hal, antara lain dukungan dari sektor energi. Dan kita melihat bahwa terkait dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan energi, saat ini tidak semata-mata kita memenuhi kebutuhan energi itu sendiri, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan global. Tantangan global sekarang pada saat ini salah satunya adalah bagaimana terhadap komitmen Indonesia terhadap net zero emission. Nah, inilah yang merupakan salah satu critical point daripada pentingnya undang-undang RUU EBT ini sendiri. Lebih lanjut, RUU EBT dinilai penting sebagai landasan hukum Indonesia yang kuat dalam memanfaatkan energi baru dan energi terbarukan, sehingga pembangunan energi nasional yang berkelanjutan dapat terrealisasi. Andri dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai pengelolaan pariwisata di Indonesia perlu dilakukan secara profesional dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Tentang desa. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai revisi Undang-Undang Kepariwisataan akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan pariwisata yang berpotensi membawa keuntungan bagi negara. Komisi 7 DPR RI lakukan kunjungan spesifik ke Nusa Tenggara Barat untuk menyerap berbagai masukan dari akademisi serta pelaku pariwisata terkait revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Anggota Komisi 7 DPR RI Benianto mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata di tanah air belum berjalan dengan baik secara efektif dan efisien. Benianto menilai pengelolaan pariwisata di Indonesia perlu dilakukan secara profesional dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus. Karena kita mengikut dari negara-negara tetangga seperti di Jepang, Australia, ya ada satu lembaga badan yang mengatur tentang pengelolaan masalah pariwisata. Badan ini bisa diambil dari Kementerian Pariwisata, kemudian diambil dari para asosiasi dan para profesi ahli di bidang pariwisata, sehingga bisa menjawab seluruh kendala-kendala bahwa di dalam revisi undang-undang ini bisa pembentukan lembaga atau badan pengelolaan pariwisata. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu penopang pemasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Revisi Undang-Undang Pariwisataan akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan pariwisata yang berpotensi membawa keuntungan bagi negara. Di mana ada diplomasi budaya, ada diplomasi culture ya antar masing-masing negara ini bisa dilakukan dengan mudah. Siapa sih orang yang nggak suka berwisata? Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar di mana RUU ini bisa menjadi payung hukum yang mengikat untuk pengembangan pariwisata nasional ke depannya menjadi lebih berpihak kepada rakyat. Dari Nusa Tenggara Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dengan dukungan riset dan pengembangan yang konsisten, Komisi 6 DPR RI berharap produksi tebu bisa meningkat hingga 8 juta ton dalam beberapa tahun ke depan dan mewujudkan swasembada gula. Dalam rangka memperkuat sektor perkebunan dan kehutanan melalui optimalisasi peran BUMN, Komisi 6 DPR RI mendukung kinerja PT PN Group dan PT Sinergi Gula Nusantara dalam mewujudkan swasembada gula nasional, pengembangan bioetanol dari tebu, serta diversifikasi produk sawit. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mengatakan, pengelolaan komoditas tebu nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam 3 tahun terakhir, di mana PT PN Group berhasil mencatat laba sebesar 3,26 triliun rupiah dengan komoditas utama seperti sawit dan tebu. Dengan dukungan riset dan pengembangan yang konsisten, produksi tebu diharapkan bisa meningkat hingga 8 juta ton dalam beberapa tahun ke depan dan mewujudkan swasembada gula. Saya bangga sekali gitu ya. 2,8 juta ton udah bisa didapatkan per tahunnya oleh tebu, dan sepanjang sejarah tebu bisa melakukan ini. Tetapi juga ada hal-hal yang menjadi catatan buat kami. Yang pertama adalah usaha yang lainnya, terutama dalam hal ini teh dan karet masih stagnasi saya lihat gitu ya.
teh masih menjadi pendapatan yang masih lemah, lalu juga karet gitu. Padahal kalau karet saya lihat bisa menjadi hilirisasi, bisa dimanfaatkan menjadi industri ban, kendaraan, tetapi saya melihatnya masih belum menjadi hilirisasi. Lebih lanjut, Eko mendorong agar komoditas teh dan karet dapat segera dikembangkan melalui hilirisasi dan diversifikasi produk. Komisi 6 DPR RI terus mendorong pengembangan dan inovasi sektor perkebunan agar teh dan karet bisa menjadi komoditas unggulan seperti kopi dan gula melalui dukungan pemerintah. Dari Jawa Timur, Domi Titi Heru, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan pengembangan hilirisasi sawit selama ini belum optimal, di mana 80% hasil sawit masih diekspor dalam bentuk CPO. Nilai importasi BBM masih kerap membebani APBN untuk menutup defisit dan memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendorong hilirisasi industri sawit, terutama pengembangan industri turunannya sebagai langkah mengurangi ketergantungan impor BBM. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, pengembangan hilirisasi sawit selama ini belum optimal, di mana 80% hasil sawit masih diekspor dalam bentuk CPO. Menurutnya, banyak sekali industri turunan sawit yang bisa dihasilkan, di antaranya minyak goreng, deterjen, dan biodiesel. Untuk itu, di tengah defisitnya kebutuhan dan importasi BBM, industri turunan dari kelapa sawit berupa biodiesel harus dikembangkan. Kebutuhan kita per hari itu untuk energi kita itu kurang lebih sekitar 2 juta barrel per day. Sementara lifting kita kan di angka 600-an. Sehingga kita impor antara 1,4 sampai 1,6 juta. Kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi ataupun membuat industri turunan untuk biodiesel. Untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel, otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita itu tentu akan menurun jauh drastis. Provinsi Sumatera Utara merupakan sentra produksi minyak sawit mentah dan secara historis menjadi pelopor dalam pengembangan produk hilir kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif energi dan bahan bakar diesel atau solar. Diketahui kebutuhan biodiesel dalam negeri meningkat yaitu dari 10.600.000 ton pada tahun 2023 menjadi 11.400 ton pada tahun 2024. Dari Sumatera Utara, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pasar modal Indonesia tengah mengalami gejolak signifikan atas merosotnya indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga 7% dalam beberapa hari terakhir. Situasi tersebut menjadi semakin kompleks setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggulirkan kebijakan tarif impor timbal balik atau reciprocal tarif yang menyasar seluruh negara termasuk Indonesia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Saya paling yang terjauh baru sampai half marathon, 22,5 ya, 23. Berarti nggak ya, Jim? Enggak. Bang Riko terkenal sebagai pewaris adat budaya Lampung. Ya, bagaimana kita terus mendongkrak potensi wisata, menjual nama Lampung, tidak hanya berskala lokal, tapi juga bisa berskala nasional. I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. So far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG bisa jadi salah satu indikator awal untuk melihat ekonomi Indonesia sedang dalam masa krisis atau pemulihan. Apabila IHSG turun drastis dalam waktu yang singkat, hal tersebut bisa menjadi tanda peringatan krisis ekonomi.
Pemerintah perlu memberikan sinyal positif terhadap pasar dan membangun komunikasi yang clear atas kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Mari kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pasar modal Indonesia tengah mengalami gejolak signifikan atas merosotnya indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga 7% dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu dilakukannya trading halt atau penghentian sementara oleh Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut diambil berdasarkan peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, serta surat keputusan direksi yang baru saja diterbitkan dan langsung berlaku efektif. Situasi tersebut menjadi semakin kompleks setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggulirkan kebijakan tarif impor timbal balik atau reciprocal tariff yang menyasar sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia kini dikenakan bea impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat. Namun respon pemerintah Indonesia yang memilih jalur negosiasi ketimbang aksi balasan dinilai sebagai kelemahan dalam diplomasi perdagangan. IHSG bisa jadi salah satu indikator awal untuk melihat ekonomi Indonesia sedang dalam masa krisis atau pemulihan. Apabila IHSG turun drastis dalam waktu yang singkat, hal tersebut bisa menjadi tanda peringatan krisis ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyebut, pemerintah perlu memberikan sinyal positif terhadap pasar dan membangun komunikasi yang clear atas kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Ya, ini karakteristik pasar memang seperti itu. Bisa turun dan bisa naik ya, karena karakteristik dari saham memang seperti itu. Ya, demikian pula untuk rupiah. Tetapi menurut saya satu hal yang perlu dilakukan adalah komunikasinya. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang lebih clear, ya, memberikan sinyal-sinyal yang positif kepada pasar bahwa memang secara fundamental ekonomi Indonesia tidak terlalu jelek. Ya, ini penting. Tanpa komunikasi yang baik, karena pasar saham ini bergerak berdasarkan pada persepsi, ya, maka bisa mengakibatkan ya bergejolak cukup panjang. Anggota Komisi 11 DPR RI Erik Hermawan mengungkapkan bahwa kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi oleh pimpinan Komisi 11 DPR RI ke Bursa Efek Indonesia bertujuan untuk memastikan pasar tetap terkendali serta menghindari kepanikan yang dapat memperburuk kondisi indeks harga saham gabungan. Erik menyoroti bahwa fundamental perekonomian Indonesia dinilai cukup kuat. Namun, berbagai isu yang beredar membuat investor merasa cemas. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap menjaga kepercayaan pasar dengan langkah-langkah strategis yang cepat dan efektif. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut saya cukup bagus dan fundamentalnya kuat. Hanya saja beberapa isu-isu yang disampaikan oleh beberapa orang ini yang membuat para investor agak resah. Tapi kemarin pimpinan kita DPR, Pak Sufmi Dasko dan Pak Misbakun sudah mendatangin Bursa Efek dan alhamdulillah naik sahamnya gitu. Nah, pemerintah mesti melalui Bursa Efek itu mempunyai alert. Alert ini harus dipasang pada tamu-tamu tertentu sehingga begitu ada sentimen negatif, pemerintah cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi permasalahan seperti kemarin tadi. Pemerintah harus terus membangun kepercayaan investor dengan menjaga stabilitas politik dan menjamin keamanan investasi di Indonesia. Optimistis akan diperoleh apabila langkah tersebut diterapkan dengan baik oleh pemerintah, sehingga pasar saham akan semakin kuat dan menarik lebih banyak investor untuk jangka panjang.
Pemirsa, menjadi perpaduan sejarah, budaya, dan perdagangan di tengah hiruk-pikuk kota Kairo yang modern, Khan Al-Khalili dapat membawa kita ke masa lalu yang penuh warna, cerita, dan juga makna. Bukan sekadar pasar tua yang ramai, Khan Al-Khalili merupakan ruang hidup yang memadukan dunia dagang, budaya, dan juga spiritualitas dalam satu nafas. Nah, tentu seperti apa Khan Al-Khalili ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berdiri sejak abad ke-14, Khan Al-Khalili telah menjadi saksi perjalanan sejarah di Mesir. Ini menjadi tempat di mana para pedagang, penyair, dan juga ulama pernah berkumpul dan bertukar gagasan. Khan Al-Khalili menjadi harmoni antara tradisi dan juga kehidupan modern yang tetap terjaga hingga kini. Dan langsung saja pemirsa, mari kita saksikan tayangan Khan Al-Khalili, jejak waktu di tengah pasar dan masjid pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Di antara hiruk-pikuk modernitas Kairo, ada satu tempat yang membuat waktu seolah melambat. Khan Al-Khalili, pasar legendaris yang berdiri sejak abad ke-14. Pasar ini bukan sekedar tempat berjual beli, ia adalah saksi sejarah panjang, tempat berkumpulnya para pedagang, penyair, sufi, dan penjelajah dari penjuru dunia. Di sekeliling pasar berdiri bangunan-bangunan tuanan megah, masjid-masjid kuno, dan makam para keturunan Nabi Muhammad SAW menambah aura spiritual yang kental di kawasan ini. Langkah kaki menyusuri gang-gang sempit yang dipenuhi barang-barang unik, lampu kaca berwarna, parfum khas Timur Tengah, manik-manik, kain sutera, dan rempah-rempah yang menggoda indera. Meski berumur lebih dari 600 tahun, denyut Khan Al-Khalili tak pernah surut. Di balik setiap lorongnya ada kehidupan yang terus berjalan. Ada tawa, ada tawar-menawar, dan ada semangat yang diwariskan lintas generasi. Aroma kopi Arab dan dupa menyambut setiap pengunjung. Suara pedagang saling bersahutan, berpadu dengan alunan musik khas Mesir yang terdengar dari kafe-kafe kecil. Khan Al-Khalili pernah menjadi pusat kegiatan intelektual. Disinilah para ulama dan pelajar berkumpul, berdiskusi hingga larut malam, ditemani cahaya lentera dan semangkuk teh hangat. Kini, meski zaman berubah, denyut kehidupan di Khan Al-Khalili tetap sama. Para pengrajin masih setia melestarikan warisan leluhur. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, Khan Al-Khalili berdiri teguh, bukan sebagai simbol masa lalu yang terlupakan, tapi sebagai pengingat
bahwa warisan bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk terus dirawat dan dihidupi. Di sela pasar, jejak spiritual masih terasa kuat. Setiap azan berkumandang, para pedagang berhenti sejenak menghormati panggilan langit dari menara-menara masjid tua. Di sini kehidupan duniawi dan rohani berpadu. Han Al-Halili bukan hanya tempat membeli barang, tapi juga tempat menemukan cerita tentang waktu, warisan, dan pencarian makna. Setiap sudutnya adalah mozaik sejarah. Setiap lorongnya membawa kita pada napas masa lalu yang masih hidup. Han Al-Halili, sebuah pasar, sebuah warisan, dan sebentuk kisah abadi yang tertulis dalam denyut kota Kairo. Kalau ada rezeki atau kesempatan bisa kali ya Alfat berkunjung ke Khan Al-Khalili ini. Tentunya, apalagi kalau misalkan ke Kairo perlu menyempatkan ke sana untuk berbelanja tadi. Kayaknya banyak barang-barang unik ya Elisa. Apalagi untuk saya nih, perempuan pasti senang berbelanja. Pasti itu. Dan pemirsa, itu dia informasinya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 17 April 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setelah TVR 09 akan ada rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Dan juga pemirsa, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, serta rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membahas persiapan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Dapat Anda akses di YouTube kami maupun di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai